Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli thairin wa ashabil minal ansar wal muhajirin wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi izin oleh Allah untuk melanjutkan tadabbur kita atas firman-Nya, yang mana kemarin kita mentadabburi Quran surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 20. Dan insyaallah pada hari ini kita lanjutkan lagi. Dan tentunya sebelum kita lanjutkan, kita terapkan, kita jalankan langkah-langkah yang kita gunakan untuk mentadabburi Al-Quran. Tentu yang pertama harus kita siapkan adalah diri kita. Kita sucikan diri kita. Kita tidak akan pernah bisa suci tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pelajari, untuk mencapai titik kesucian, titik fitrah diri kita, itu adalah kita di tadabbur sebelumnya, adalah menyadari posisi kita dengan Allah. Kita bersilaturahmi dengan Allah. Kita menghadirkan diri kita. Kita mensucikan Allah. Di situ Allah insyaallah akan membersihkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk menerima pancaran hidayah darinya. Ini sebagaimana yang tersirat dari peristiwa pembersihan dada Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan bahwa beliau hatinya dibersihkan oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, tentu seperti itu atas izin Allah. Dan kalau kita mengaku seorang muslim, kita semestinya adalah mengikuti jalan Nabi. Jalan Nabi itu bukan hanya yang yang disampaikan melalui hadis atau periwayatan-periwayatan yang berbentuk lisan dan ucapan yang sekarang kita temui dalam bentuk tulisan, melainkan juga dari sirah nabawi, kelakuan Nabi. Kelakuan Nabi bukan hanya terjadi ketika Nabi itu pasca menerima wahyu, tapi juga sejak kecil. Beliau kecil disucikan oleh Allah. Kita contoh beliau. Semoga Allah ini menyiapkan batin kita, menyiapkan diri kita untuk menerima pancaran ilahiyah. Caranya bagaimana? Kita yang ada di posisi kita yang dikuasai oleh nafsu kita tinggalkan nafsu itu. Ini beranjak dari langkah keegoan kita. Kita tinggalkan ego kita. Kita tinggalkan segala hal yang kita melekat atasnya. Contoh, kita cinta pada ilmu kita. Kita kemarin sudah belajar tentang tafsir dari banyak hal, misalnya tafsir Jalalain, tafsir Jalalil Quran, tafsir Baydawi, dan semacamnya. Kalau sekiranya pikiran kita masih tergantung dengan itu, kita tinggalkan. Ini sering
saya utarakan, kita tinggalkan ilmu kita juga, apapun saja. Kita benar-benar murni, hanya Allah yang kita tuju. Nah, insya Allah ketika kita menembus keegoan diri kita, keterikatan diri kita akan materi, ya, akan segala hal yang bukan Allah, insya Allah kita akan lebih murni, lebih fitrah, lebih fitri, untuk kemudian semoga Allah mencurahkan limpahan cahayanya kepada kita. Amin. Oke, langsung saja kita terapkan, kita praktekkan. Pertama-tama, rilekskan diri jenengan, rilekskan diri Anda, bebaskan diri Anda dari segala sesuatu yang mengikat diri Anda. Jangan berpikir, tenangkan saja diri Anda. Nah, tenang. Ketika sudah tenang dan Anda menangkap ada titik berat dalam diri Anda sendiri, berat yang menep dengan menep itu mengendap, ada yang mengendap dalam diri Anda, ada. Anda jaga kondisi kesadaran seperti itu. Nah, posisi itu Anda diamkan di situ, Anda diam di situ, tetapkan dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya Anda mohon kepada Allah untuk melimpahkan kefahaman akan firman-Nya, pemahaman wahyu yang telah Allah turunkan kepada baginda Nabi. Semoga kita dapat meneladaninya dan menjalankannya. Silakan mohon ke Allah dan jaga kondisi Anda tetap dalam kondisi menep itu. Oke, sekarang buka mata. Tetap dalam kondisi tenang, rileks, tanpa berprasangka, tanpa kembali terikat dengan yang telah Anda tinggalkan tadi. Benar-benar kita sadari kebersamaan kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Selanjutnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkan kepahaman kepada kita untuk mentadabburi firman-Mu, ya Allah. Ya Allah, pesan apa yang Panjenengan tunjukkan kepada kami untuk kami taati, dan limpahkanlah ketaatan itu kepada kami agar kami patuh kepada segala perintah-Mu, ya Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kesucian yang tetap terjaga, jangan berprasangka apapun, kesucian batin yang paling utama. Ya ayyuhan nas, eling-eling para menungso, budu padha nyembah sira kabeh, Rabbakum ing pengiran sira kabeh, alladzi ya Rabb, alladzi ya Rabb khalaqakum kang wis ndadekake sapa Rabb ing sira kabeh, walladzina lan pira-pira wong akeh, min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh, la'alakum supaya ana sira kabeh tatakuna iku padha wedi
sira kabeh ing Allah. Jadi secara harfiah ini maknanya gini, ya ya nasu butuh rabbakum ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hei sekalian manusia, butuh menyembahlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan mereka menciptakan kalian dan manusia-manusia yang sebelum kamu, agar kamu itu menjadi orang yang takwa. Ini perintahnya kalau kita pahami secara literal, ini perintah untuk taat ya, sebagaimana kita doa tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rabb yang telah menciptakan kita dan seluruh umat manusia sebelum kita. Nah, I'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. I'budu, abidu, apa? Itu abada ya. Itu ngawulo. Ini yang namanya ngawulo itu ya kita nurut. Kita jenengan kita yang sudah belajar dari awal dari Al-Fatihah. Di sana kita belajar tentang tentang kitab yang telah Allah turunkan ke dalam dirinya. Alkitab, dalikal kitab la raiba fihi itu ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di sana tersimpan banyak perintah dari Allah untuk kita ikuti, untuk kita taati. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, perintahnya dari Allah itu, kehendaknya Allah itu, selanjutnya bidun kita serahkan diri kita untuk menghamba kepada Allah. Rabbakum itu, Rabb itu adalah yang mengerani, itu menguasai. Namanya mengerani itu menguasai. Jadi jangan serahkan ketaatan Anda untuk kepada Rabb, yaitu zat yang menguasai diri Anda. Siapa? Ya Allah. Ya. Anda sudah menemukan siapa yang paling siapa yang paling eksis dalam diri Anda kecuali Allah. Kalau bukan Allah, ya. Nah, Anda ikuti kehendak Allah itu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Nah, ini kan lebih jelas lagi. Yaitu yang telah menumbuhkan diri jenengan dari mulai sebenih air sampai sekarang bisa tumbuh seperti ini. Telah menciptakan. Siapa itu yang menyusun air, yang menciptakan air yang berupa saripati, unsur semesta dari ayah, untuk kemudian jadi tulang untuk tubuh, kalau bukan Allah. Nah, ini kan pertanyaan dari yang tadi, pertanyaan dari Rabbukum. Sopo Rabbukum? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Waladina, dan orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Ya, ini kan literatur kesadaran kita untuk menyadari penciptaan itu. Rabbikal ladzi khalaq, sama dengan itu. Nah, ya ini Rabb yang sama dengan yang menciptakan itu. Yang ada dalam diri jenengan, yang telah jenengan temukan itu adalah yang menciptakan jenengan sejak sebelum kita dapat disebut sebagai manusia. La'allakum tattaqun. Nah, yang demikian itu pengabdian yang terhadap Allah, terhadap Rabb, itu akan membawa kita pada takwa, tattaqun.
kita pada tingkatan takwa. Takwa itu bagaimana yang sudah kita bahas. Kalau sebelumnya kita menemukan takwa itu ada desiran harus yang ada di dalam diri kita, yang merupakan daya ilahiyah. Ini juga yang daya menciptakan kita. Nah, pada tingkatan selanjutnya ini takun itu adalah keyakinan yang semakin menyata daripada getaran harus itu. Getaran iman ini ya. Di Al-Baqarah 1 sampai 5, di 1 sampai 7. Nanti bisa jenengan tadaburi lagi, tadaburi sendiri-sendiri, nanti kan ketemu sendiri kalau tadabur sendiri. Kalau tadabur bersama-sama seperti ini, ya ini kan hanya pemicu kesadaran kita. Allah itu gini loh, itu maksud Allah. Sebagian kecilnya ini, yang besarnya ya dengan tentu temukan sendiri-sendiri dengan Allah. Ini yang secara umum seperti ini. Di tingkatan takwa yang selanjutnya itu adalah lebih menguat. Setelah kita ketemu, oh ya Allah, inikah kitab ketetapan yang telah Engkau berikan kepada hamba yang harus hamba ikuti. Ya kan belum kuat. Oh iya ya Allah, ternyata benar yang Engkau perintahkan. Ya Allah, begini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pujian alhamdulillah itu semakin menyata lagi. Ya masih itu ya. Jadi Al-Qur'an ini kan, kalau Al-Fatihah itu induknya Al-Qur'an, bukannya induknya Al-Fatihah ada di Bismillah dan seterusnya. Ini kan penjabaran daripada Al-Fatihah sebenarnya, dengan kata lain sebenarnya, dengan kata lain. Oh iya ya Allah, oh iya ya Allah, oh iya ya Allah. Semakin bertingkat ketakwaan kita dengan pengabdian kita kepada Rabb. Oh iya ya Allah, semakin iman kita juga semakin menguat dan pujian itu semakin tercurah kepada Allah. Nih ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala kang dadekake sapa alladzi lakum maring sira kabeh al-ardha ing bumi firosan ing dalem dadi lemek wasama alan ing langit binaan hale kang dadi jejenengan wa anzala lan nurunake sapa pangeran Rob ya alladzi minas samai saking langit ma'an apa ma'an banyu fa akhraja kliruhi minas samai saking langit ma'an ing banyu fa akhraja mongko ngetokake sapa Rob bihi kelawan banyu minas samarat iku saking asas iku minas samarati saking pira-pira warnane woh-wohan wis kon krana ngresekeni lalakum maring sira kabeh fala mongko ora tajalun dadekake sira kabeh lillahi ing lillahi ingkang tetep keduwene Allah ang dadan ing pira-pira sekutonan wa antum hale utawi sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Ini ya Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah itulah yang telah menciptakan buat jenengan semua itu bumi untuk tempat kita berpijak dan langit untuk tempat kita berteduh. Wa anzala dan yang telah menurunkan minas sama dari langit. Apa yang diturunkan? Ma'a dari air, dalam air ya, air berbentuk air. Fa'akhroja maka dari air itu fa'akhroja bima samarot sebalakum fa'akhroja bima samarot maka yang dari air itu akan menumbuhkan memunculkan beberapa tumbuhan. Yang tumbuhan itu akan menjadi rizqon lakum, jadi rezeki untuk jenengan. Fala maka janganlah kalian itu tajalu
apa ini? Taj'alulillah, kalau taj'alu, dan janganlah kamu menjadikan sesuatu lillah kepada Allah andatan, menjadi sekutu. Jadi kalau ini kita lanjutkan dulu ya. Wa antum ta'lamun. Padahal jenengan semua itu sudah tahu. Nah, ini ketetapan dari Allah itu. Anda sudah tahu siapa yang menciptakan segala sesuatu, siapa yang meninggikan langit, siapa yang menghamparkan bumi, dan siapa yang menumbuhkan tumbuhan, menurunkan air dari langit. Kalau bukan Allah. Meskipun secara ilmiah Anda tahu itu adalah sirkulasi alam, tapi Anda sudah menembus dimensi kedalaman alam. Titik tereksis daripada alam semesta itu adalah Allah, sebagaimana telah Anda dapati sendiri-sendiri, telah Anda temukan sendiri-sendiri. Kalau pandangan Anda itu menghalangi, pandangan kasat mata ini menghalangi jenengan daripada kesadaran Anda tentang Allah, tentang penciptaan, ini yang disebut adadan, sekuton atau sekutu. Dengan Allah berfirman, fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu menjadikan sekutu itu, sekutu apa yang kasat mata itu menjadi sekutu Allah, sedangkan kalian telah mengerti. Anda telah mengerti. Kalau sampai Anda keblinger, jatuh, ini segera tobat, ya. Ini cikal bakal kafir seperti ini. Tertutup matanya untuk melihat Allah, tertutup kesadarannya untuk menyadari eksistensi Allah di balik alam semesta. Sedangkan di awal tadi ayat ini Allah menjelaskan alladzi ja'alakum al-ardha firasyan sama bin ayat sebelumnya tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, fala taj'alu, dan janganlah. Nah, ini kan pesan dari Allah untuk kita. Setelah jenengan tahu bermakrifat kepada Allah, meskipun secara ilmuwan ini ada sirkulasinya, tapi Anda jangan kepleset ke sirkulasi penciptaan. Tetaplah pandangan kita menyadari Allah yang menciptakan itu nih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh fi raibin iku tetep ing dalem mamang mimma saking barang nazzala kang wis den turunake sapa ingsun ala abdina ing ngatasé kawula ingsun faktu mongko nekakno sira kabeh bisuratit kelawan sak surat wae mimithli saking padane ma Al-Qur'an yang dimaksud. Wadaulan ngajak sira kabeh suwadaakum ing berhala-berhala sira kabeh mintunillahi saking saliyane Gusti Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku padha bener sapa sira kabeh. Nah, wa ing kuntum fi rabbim mimma, kalau toh jenengan itu masih ragu dengan apa yang tadi diturunkan oleh Allah, mimma itu saking barang apa ya, dari perkara, boleh lah, dari perkara atau barang, kitab itu loh Pak, yang tadi turunkan Allah ke dalam jenengan itu loh, diri jenengan semua itu loh. Mimma nazalna kang wis diturunake sapa Allah. Nazalna itu dan turunkan yang dalam Al-Baqarah 1-7 itu. Ala abdina ing atase kawula ingsun. Nah, ala abdina kawula. Ini kalau secara lahir ya ini adalah jelas kepada baginda Nabi Abdina itu ungkapan Allah untuk hambanya Rasulullah maksudnya. Tapi secara umum Al-Quran bukan untuk kanjeng Nabi aja, untuk kita semua. Jadi Abdina juga berarti kepada abdinya jadi kita jenengan sudah makrifat, ya telah menemukan ya makrifatnya jenengan Allahnya, kemudian Anda mengabdikan diri Anda di ayat yang 21 itu.
Al-Abdina. Kalau toh jenengan itu masih ragu terhadap diri jenengan sendiri, ndak pede, waktu kisrotin coba, ndak pede itu kan tersangkut pikiran apa nggih? Oke. Nah, kalau kita tersangkut pikiran kita sendiri, waktu bisroti mimithli ini tantangan dari Allah. Coba sih melakukan dewe. Coba Anda berjalan sendiri tanpa pertolonganku. Bagaimana coba? Bisroti mimithli kelawan sak surat wae. Surat dengan ketetapan mimithli yang sepadan dengan yang telah diturunkan oleh Allah. Coba Anda ini bisa Anda buktikan dengan tulis dengan tulisan. Ketika Anda menulis dengan sesuai dengan kehendak Allah, dan ketika Anda menulis dengan pikiran Anda akan sangat berbeda hasilnya, dayanya juga berbeda. Dengan anak Anda, kalau jenengan ragu, coba sih, bisa nggak sih seperti itu? Nggak bisa ternyata. Tetap ada perbedaannya dari Allah, tetap ada bandingannya, itu ya, tetap ada bandingannya. Nah berarti Anda diminta oleh Allah untuk tetap konsisten kepada apa yang telah Allah turunkan atas diri Anda jenengan, atas diri Anda sendiri-sendiri. Apa yang telah Allah tetapkan, tuliskan untuk diri jenengan, ya udah itu yang harus dijalankan dengan keyakinan yang kuat. Yang sudah dibangun sama Allah takwanya kalau benar-benar butuh robbakum tadi itu di ayat 21. Di ayat 23 ini Allah menantang, loh, masih ragu? Coba seperti ini. Udah bisa naikkan sendiri, udah bisa lihat sendiri hasilnya. Ya udah ikuti yang dari Allah itu. Wa ta'akum lan ngajak sira kabeh ing berapa sira kabeh. Min dunillahi ing kuntum shadiqin. Nah, ini sangat jelas ini. Waktu coba panggil apa yang Anda buka buku Anda semua. Misalnya ini dalam tulisannya, dalam penulisan. Kan baiknya seperti sudah seringkali saya sampaikan kepada ya kita semua. Ini kalau bisa apa yang terbesit dari Allah terus segera kita tulis. Itu nanti bisa jadi buku suluk. Ini kan abad baru ya dari penghidupan agama, penghidupan spiritual ilahiyah. Ini nanti bisa jadi menjadi apa ya? Menjadi abad baru, pengulangan daripada zaman Wali Songo dulu mungkin atau sebelumnya. Bahwasanya dulu itu di tanah kita, tanah Jawa, tanah Indonesia ini kaya akan kitab-kitab suluk, ya semacam pengetahuan luapan spiritual. Banyak sekali pengetahuan dari Allah yang sangat apa ini, sangat apa, sangat orisinil. Ya. Sekarang udah hilang tak kemana kita nggak tahu. Dan ini kan Allah menantang kita. Dan kita sampaikan kepada jamaah ini sering-sering nulis apa yang dapat dari Allah, kita tulis. Ini dapat kita bandingkan ini di ayat 23 ini. Coba bandingkan sama enggak yang kamu tulis sesuai dengan kehendak Allah dengan ketika kamu itu membuat karya tulis ilmiah dengan sekian banyak buku, sekian banyak pemikiran orang tumpuk sama enggak dengan yang dari Allah? Ya tentu saja enggak terbandingkan. Allah yang dari Allah itu tetap memiliki daya yang kuat. Ya nggak percaya kan jenengan sudah bisa membaca sendiri. Silahkan dibaca sendiri, tadaburi sendiri. Waktu suatu aku kan tantangan dari Allah. Jadi coba ambil itu semua sekutu-sekutu yang katanya itu sangat ilmiah. Ya, misalnya seperti itu, katanya itu sangat apa ya? Ilmunya sangat tinggi, misalnya. Itulah ingkun sedang kamu semua sudah mengetahuinya. Kalau sudah tahu bagaimana? Jenengan mau nyoba nggih. Nah, coba sendiri. Kalau sudah tahu, ya langsung balik ke kitabnya masing-masing.
ketetapan Allah itu ya, kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam mongko lamun ora bisa nglakoni sapa sira kabeh, wa lam taf'alu lan ora bakal bisa nglakoni sapa sira kabeh. Fataku mongko wedi sira kabeh annaro ing geni neraka. Alati wakuduha alati utawi anar wakuduha empan-empanin rokok. Empan itu bahan bakar. Anasu iku menungso hijaratulan watu. Idas lil kafirin idas den cawisake apa neraka lil kafirin kanggo wong-wong kang kafir kabeh. Naudzubillah min dzalik. Nah, jika bakal orang kafir tadi itu yang terhijab dari apa? Yang terjatuh dan menutup diri daripada ma'rifatullahnya. Kalau sudah ma'rifatullah, kok ada literatur ilmiah seperti yang kita sampaikan tadi, yang kita ulas tadi, gitu. Kok kita sampai tergelincir ke sana? Ini namanya kafir kan? Fa'ilam taf'alu. Terus lalu disampaikan oleh Allah tantangan tadi itu. Kemudian di sini Allah berfirman, fa ilam taf'alu mongko lamun ora bisa. Nah, fa ilam taf'alu maka sesungguhnya kamu tuh nggak akan bisa kok berbuat sesuatu. Ilam taf'alu dan kamu tuh nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Tidak ada bandingannya dengan Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang telah dibukakan pengetahuan oleh Allah tentang hal-hal yang bersifat material, pemahaman material, itu tidak ada apa-apanya dibanding pengetahuan Anda tentang bermakrifat dan menemukan perintah Allah dalam diri Anda sendiri. Nah, kalau toh sampai kita terjatuh, ini peringatan dari Allah. Fataku maka takutlah, bertakwalah, ya, fataku maka takutlah sira kabeh pada neraka. Neraka itu api itu bisa kita tafsirkan sebagai amarah yang bahan bakarnya amarah itu adalah manusia. Coba kalau jenengan marah, kawan ini mah saya nggak marifat, Anda tertutup atau kafir misalnya, Anda atau ya kita aja lah, kita nggak usah menunjuk orang lain, diri kita sendiri. Kita kafir misalnya, kita sudah ketemu Allah, kita sudah berbuat kepada Allah, kok kita terpleset kafir kan, setelah munafik dia ayat kemarin, munafik terus noai enggak segera istighfar setelah menyadari, kita kan kafir otomatis, kita terhijab dari Allah sendiri atas diri kita sendiri, kita kembali dihijab lagi, kita kafir. Bawahnya apa? Pengen marah, ngalor gitu, disinggung orang didik marah, nyesel, ya, karena kita terkafirkan oleh diri kita sendiri, tertutup. Kafir itu kan tertutup. Anar bisa kita tafsirkan sebagai amarah, yang mana amarah itu adalah bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri. Dan hijaro ya kekerasan batu dapat kita ambil sifat yang kerasnya itu loh. Kalau kita tadabbur Al-Baqarah yang ayat 8 sampai dengan 20 itu kan tampak di sana. Kalau sudah munafik, Allah akan semakin mengeraskan, Allah akan semakin menambah penyakit hatinya, yang mana itu akan mengarahkan kita pada kekerasan hati. Kita tidak dapat mengambil hikmah, kita tidak dapat mengambil pelajaran dari Allah, bahkan kita tidak dapat menangkap cahaya dari Allah karena telah dipadamkan oleh Allah karena kekerasan hati kita sendiri. Kekerasan hati inilah yang dapat disebut sebagai hijaro atau batu. Dan bakarnya manusia, ya jenengan sendiri itu, yang kita sendiri ini yang menyebabkan kita kafir. Uiddat lil kafirin. Ya, ini uiddat lil kafirin. Anar itu ditujukan untuk orang-orang yang kafir.
ya kafir, kita nggak usah mandang orang lain. Jadi kita sendiri udah terlalu banyak kekafiran bisa jadi. Tamalifat lali kafir, nggih. Ya tapi nggak langsung serta merta lah, ada tahapnya seperti yang Allah sampaikan kemarin. Allah akan menyampaikannya dalam Al-Quran itu, setelah beriman sangat bisa jadi manusia itu menjadi lengah dan dia terjumus pada kemunafikan. Setelah munafik kok diterus-terus nih, kadang-kadang sadar ini kufur, ini kafir ini. Ya kalau nada kufur ngalor gitu sumpah kayak kawane. Bawaannya ngeluh, marah, jengkel mulu. Ngalor gitu. Ini berarti kalau tiba-tiba kalau kita seperti itu, wis dana disadari. Berarti dosa apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita telah bermunafik ria? Kita menyekutukan Allah, baik itu secara khafi, secara halus, atau secara terang-terangan. Untuk bilang mendalik ya. Ini kan indikasi dari Allah itu, tasir kafirin. Nah, untuk bilang mendalik. Nah, ini mulai dari 21 sampai 24 kita dapat membaca diri kita lagi. Kita dapat bercermin. Nah, ini kafir, munafik, apa udah beriman, atau setelah beriman kita terpleset dan segera kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Sadar lagi Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa wa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyirilan bemunga ono sapa sira Muhammad alladzina ing pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh wa milulan padha nglakoni sapa wong akeh as-solihina ing pira-pira penggawean kang becik. Anna lahum temen iku temen setune kedune wong akeh jannatin utawi pira-pira swarga tajri kang mili mintah diha saking ngisori pira-pira swarga apa alhan haru pira-pira bengawan kalenan kulama ana ta pira-pira ana ta barang rezeku kang wis den jekake sapa ahli swarga minha saking pira-pira swarga min thamaratin saking wong-wongan diskon krana rezekeni lu mongko padha ngucap ahli swarga hadza utawi iki peparing alati iku peparing rezekna kang den rezekeni sapa ingsun ing qablu saking sadurunge ing peparing wa utulan paringi sapa ahli swarga bihi kelawan rezeki mutasyabiha kali kang den serupake mutasyabihat kali den serupake. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa khalidun walahum lan iku tetep kedue dari swarga fiha ing dalem swarga azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang den suciake wa hum utawi ahli swarga fiha ing dalem swarga khaliduna iku padha langgeng kabeh. Ya ini mungkin gini wa basyiri lan bunga ono sapa sira. Nah ini Allah memberitakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, otomatis kepada kita orang beriman juga, untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita yang telah beriman dan telah menjalankan amal soleh. Jadi kalau udah beriman dan kalau saudara kita udah beriman, udah beramal soleh, ya jadi kafir-kafir nih, jadi weten-weteni terus. Kita beri juga kabar-kabar gembira. Contohnya kan ini. Jadi sesungguhnya orang yang telah beriman, telah mendapatkan iman, itu mendapatkan jannah. Telah mendapatkan iman, telah beramal soleh. Amal soleh itu kan perbuatan daripada iman ya. Perbuatan daripada iman. Jadi wujud daripada iman itu adalah amal solihat. Ya, bagaimana tidak amal solihat kalau iman itu telah benar-benar nancap. Sedangkan iman sendiri itu
adalah perintah dari Allah. Maksudnya gini, bukan imannya yang diperintah ya, tapi kalau kita sudah mendapatkan iman kan kita dapat mengenali perintah. Dan kalau kita menjalankan perintah, itulah wujud daripada iman. Dan itu juga lah yang disebut amalus sholihat. Analul jannah. Sesungguhnya orang-orang seperti itu yang telah mendapatkan iman dan menjalankannya, menjalankan perintah Allah berbentuk amalus sholihat, itu akan mendapatkan jannah, yang mana banyak air-air yang menyegarkan di bawahnya jannah. Di jannah itu jangan terburu-buru kita bayangkan istana di langit. Ya enggak apa-apa, itu emang itu kan ya kembali lagi, segala sesuatu ini mempunyai dimensi lahir dan batin. Sebagaimana kiamat itu, lahirnya kiamat adalah kiamat kubro yang ugal-ugalan hancur-hancurannya. Sedangkan secara batinnya kiamat itu adalah keruntuhan ego kita masing-masing, keruntuhan ilmu kita, keruntuhan segala hal yang membuat kita lupa kepada Allah dan tidak sadar lagi atas makrifat kita. Kita lepas dari segala sesuatu itu termasuk kiamat. Sama jannah juga demikian. Jannah secara lahir Allah yang tahu, dan kabar dari baginda Nabi itu berupa istana. Secara batin dan dapat kita tangkap hari ini, saat ini juga, kapanpun jenengan bisa mencapai iman dan amal sholihat, akan ada jannah. Jannah itu keindahan. Dengan kita bisa merasakan kalau kita mengikuti perintah Allah itu kan bahagianya minta ampun. Ya Allah, senengnya indah, semuanya tuh indah. Itu kan udah termasuk jannah. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mana di bawah jannah itu mengalir sungai-sungai, air mata yang menyegarkan. Ini apa yuk secara batiniahnya? Kalau kita benar-benar telah amin wa amila sholihat, ya, dan kita mencapai jannah secara batiniah dalam diri kita, kebahagiaan hakiki itu, ucapan kita akan bisa berlimpah, bernilai hikmah, menyegarkan orang sekitar. Indikasi indah kalau jejer orang kita, ya Allah, orang ini kok bahasanya indah sekali toh, tentram di hati, seger ya, damai di hati kita yang mendengarkan tuh enak. Ini gambaran orang yang telah mencapai surga. Nah, kalau ketemu orang seperti itu udah kita dempet aja ya. Kita berada di surga dengan beliau. Allah, untuk diri kita bagaimana? Kita indikasikan. Indikasinya ini kan seperti itu juga. Kalau orang lain kok nyaman gitu ya, kan diri kita bersyukur segera. Dapat indikasi apa yang telah kita rasakan juga dapat dirasakan orang lain. Itu tanda kalau tajri min tahtiha al-anhar, di bawah surga itu ada air yang mengalir, menyenangkan, menyegarkan orang. Indikasi kita. Nah, kalau kita ngomong kok bikin wong nesu, itu berarti anar jahannam khalidina fi abada. Ya Allah, nanti bilang balik. Ada anhar. Tajri min tahtiha al-anhar. Itu ya. Seperti itu. Kalau nah ini kan sambung. Wabashiril ladzina amanu. Beri kabar gembira. Ya. Jenengan kalau sudah mencapai itu kan berbagi-bagi kegembiraan dengan orang lain. Ya Allah, teman kita datang, kita ngomong ini, senang beliaunya, pulang lega dia, cerita gini lega gitu ya. Misalnya, ya Allah, ya Anda di surga itu, tapi ayat ada berkematikan tiba gitu. Ya Allah, ya Anda berada di surga,
Ini kalau Anda sudah berada di surga. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Nalika den rezekake sapa di swarga. Nah, kullama ruziqu minha saking pira-pira swarga, min thamaratin saking setengah saking woh-wohan, rizqan hale ngrezekeni. Coba lihat kalau Anda bahagia. Rezeki akan mengalir terus. Rezeki apapun bentuknya. Anda bahkan tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda ngeluh, ngumet. Nggak ada. Fresh semuanya. Semuanya rezeki. Ada uang rezeki, tidak ada uang rezeki. Dapat arisan rezeki, nggak dapat arisan juga rezeki. Dicaci maki orang rezeki, dipuji orang juga rezeki. Semuanya rezeki. Tidak ada sesuatu. Punya motor rezeki, nggak punya motor juga rezeki. Ini tanda kalau jenengan sudah sampai di surga. Surga batinia. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Katakanlah ini adalah pemberian dari Rob yang telah diberikan kepada hamba. Iya maksudnya ini. Qalu mongko padha ngucap sapa swarga hadza utawi peparing alladzi ku peparing ruziqna. Dan rezeki sapa ingsun min qablu saking sadurunge ing peparing wa utu lan paring dan paringi sapa ahli swarga bi kelawan rezeki mutasabih kali den surpake. Oh gini. Ahli surga itu akan berkata, ini seperti yang telah saya dapatkan dulu secara lahiriah ya, dari surga nanti, dari setelah hari akhir, ya, akhirat nanti ya. Kan seperti yang sudah saya dapatkan dulu, buah-buahan ini, seperti yang waktu kita di dunia dulu itu loh, enak ya, sama gitu ya. Ini kan yang serupa dengan yang ada di dunia dulu gitu misalnya, secara lahiriahnya, secara batiniahnya. Nah, yang sama dari sekolah itu buah-buahan adalah sesuatu makanan yang nikmat. Segala sesuatu itu nikmat. Segala sesuatu rezeki. Ya, baik buruk rezeki. Sebenarnya baik buruk tidak ada, semuanya rezeki dari Allah. Baik. Kalau udah sampai surga dengan qalu hadzal ladzi ruziqna. Nah, kalau biasanya kita seperti itu kan, oh iya, ya Allah, ini rezekinya jenengan ini kan padha wae lah semuanya itu. Nggih. Jadi kita kalau seperti itu biasanya kita itu akan menganggap semua itu sama, semua rezeki dari Allah. Mutasyabiah kali dan serupake, udah sama semua. Sebelumnya ini nggak punya sepeda, satu punya sepeda misalnya mas bang. Wah, sepeda lah gunung-gunung tok toh misalnya. Misalnya setelah punya apa gitu terus dapat sama Allah, tetap tadi rezeki dia. Wah, itu ini biar berdoa gunung tok. Iya kan, datar. Ya Allah, tapi tetap indah. Itu surga yang ada di secara batiniah dalam diri kita masing-masing. Indikasinya seperti itu. Walau fiha azwajum mutahharatu wa fiha khalidun. Walau lan iku tetep ketuwe ahli swarga fiha ing dalam swarga azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang den suciake. Oh mutawi swarga fiha ing dalam pira-pira swarga iku khalidun padha langgeng. Kalau sudah sampai surga batinnya, setelah Anda mengistighfari kekufuran Anda, kekufuran kita, walau fi azwajun sampai surga, walau fi di dalam surga itu ada azwajun itu pendamping, ya secara lahiriah istri, fi azwajun, ya secara batinnya ini adalah pendamping kita apa yang lahir bareng kita itu loh, itu kan pendamping kita, itu disucikan oleh Allah, diislamkan oleh Allah. Ini menjadi penasaran orang-orang spiritualis bingung. Maksudnya gini, apa ya? Mereka yang bingung seringkali itu mendapat pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengislamkan saudara kita. Saudara kita maksudnya Korin atau yang lahir bersama kita. Ya jawaban dari Allah, walau dia azwajum mutahharatun wa qaridun. Kalau jenengan sudah sampai surga itu akan diselamatkan oleh Allah. Amin.
dan itu akan disucikan oleh Allah. Tahu ahli surga iku langgeng. Nah begitu ya, udah kita nggak usah mikirin sampai sana. Tata diri kita agar beriman dan tidak beriman dan tidak tergelincir kepada kekufuran. Nanti urusan surga ini indikasinya dari Allah seperti ini. Urusan korin Allah yang mengurusnya. Kita hanya menata diri kita agar kita beriman, tetap dalam kondisi beriman. Kalau terpeleset ke dalam kemunafikan, segera kembali. Kalau sudah terlalu jauh kufur, tobat ke Allah, kembali lagi tetap. Wa fiha khalidun utawi hale ahli swarga utawi wa utawi ahli swarga lan utawi ahli swarga fiha iku tetep fiha ing dalem pira-pira swarga iku khalidun padha langgeng kabeh. Nah, jelas nggih. Khalidun itu dinamakan langgeng itu tanpa ada habisnya. Ada habisnya. Entek nambah. Termasuk ini rezeki itu entek nambah. Sawane entek tetap nambah. Sawane entek tetap aja dari rezekinya. Sawane entek soalnya kita udah tidak terikat dengan rezekinya. Rezeki itu secara otomatis datang sendiri. Ini adalah buah saja dari buah saja, samarat saja. Buah saja daripada iman yang telah kita pelihara kholiduna secara langgeng terus keluar jalur kembali terus gini lurus terus. Nah ya Allah ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Innallaha satune Allah iku la yastahi ora mlalu ora izin sapa Allah ayat riba ing yen to gawe sapa Allah masalan ing tepo tulodo permisalan makang rupane apa wae ing pira-pira perkara baundotan rupane kaya hayawan cetak. Baundotan kaya rupane kaya hayawan cilik nyamuk. Fama mongko sadure nyamuk. Mongko sampai sadure nyamuk. Fa'amal ladina mongko ana dene utawi wong pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh iku kaya lamuna mongko padha ngiyahake sapa wong akeh sapa wong iman sapa amanu pira-pira wong iman ana temen setuhune tulodo masalan al-haqqu iku nyoto min rabbim saking pengerane pira-pira wong iman. Wa maladina ana dene utawi wong pira-pira wong akeh ku kafaru kang padha kafir wong akeh kafaru kang padha kafir wong akeh iku fayaquluna mongko padha ngucap sapa pira-pira wong kafir madza tawi apa Arada iku ngersake sapa Allah bihadza kelawan iki iku masalan tuladane yudilu nyasarake sapa Allah bi kelawan tulodo kafiran ing pira-pira akeh payati lan nuduhake sapa Allah bi kelawan tulodo kafiran ing pira-pira akeh wamalan ora yudilu nyasarake sapa Allah bi kelawan tulodo ilal fasikin kecobaan yang berarti pira-pira wong fasik kabeh. Begini Allah itu terserah memberi pemisalan, termasuk pemisalan atas nyamuk
dan yang lebih besar. Adapun orang-orang yang beriman percaya bisa membaca permisalan itu dan meyakini bahwa itu adalah dari Allah dan itu adalah benar. Dan adapun orang-orang yang kafir, yang orang yang tertutup, ya udah kita bahas tadi. Mereka kan berkata, apa tuh sing arep dikarepi Gusti Allah iki? Dari permisalan itu, maksudnya ki apa Allah yang memberi ini? Dia nggak mendapatkan nikmat apapun. Dulu, nah ini Allah bisa saja membelokkan pendapatnya, atau bisa membenarkan pendapatnya, atau bisa memberi pencerahan gitu ya. Duluan sebenarnya Allah itu tidak akan membelokkan pemahaman orang, kecuali orang-orang yang fasik. Apa itu fasik itu? Nah nanti ada keterangannya fasik. Kita ikuti alurnya Allah. Inna Allah la yastahi. Allah itu terserah saja. Oke saja memberi permisalan apapun. Nah jadi Allah ini di sini kan Allah sangat oke lah Allah memberi permisalan, memberi pelajaran itu dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Terserah Allah memberikan petunjuk hikmahnya dari mana. Yang jelas kalau kita beriman, insya Allah kita akan menemukan hikmah-hikmahnya itu, dan itu adalah benar ya. Ini dikatakan kepada Allah. Allah berkehendak membenarkan hikmah yang dicapai oleh seseorang atau tidak, dan yang tidak disetujui oleh Allah itu tadik matuknya itu disalahkan oleh Allah, itu adalah mereka yang fasik. Contoh gini, apa ya? Boleh contoh apa ini nanya yang ini? Jangan-jangan kita udah kafir pula, ada contoh dari Allah ini. Astagfirullahaladzim. Nah, ya Allah bilang dalik. Jadi bisa jadi kita otak-atik, oh nyamuk itu gini. Contoh dalam Alif Lam Mim aja ya. Alif Lam Mim aja ini kan hal yang kadang dianggap sepele, kadang dianggap besar. Oh, otak-atik matoknya. Oh, Alif Lam Mim itu alif itu gini, lam itu gini, mim itu gini, ada tangan gini. Ini kalau orang fasik peresapannya akan apa? Pemikiran dari Allah itu akan dibelokkan oleh Allah, pemikirannya itu. Waduh, di Quran kok gini? Wah, ini kafir ya. Misalnya gitu. Waduh, ini Quran kok ngomong gini? Oh, berarti yang tadi ini gini. Kan dibelokkan oleh Allah. Maryam, Isa, oh Nabi Isa itu punya bapak ya, ini istimewa ini. Berarti Tuhan ini nggak bisa, ya nggak diciptakan oleh apapun. Wih, Alhamdulillah min dzalik. Ini kan udah dibelokkan oleh Allah. Berarti dibelokkan oleh Allah fasik. Indikasi fasik, kefasikan, hal yang salah. Atau Nabi Adam, wih Nabi Adam ini nggak mungkin Nabi Adam ini tercipta tiba-tiba gitu. Pasti ada hal-hal yang sebelumnya. Adik matuk ketemunya kira-kira Nabi Adam ini mungkin ya evolusi dari kera kali ya, kan sama itu kera. Ini udah dibelokkan oleh Allah. Nah kalau orang beriman beda cerita. Allah menghendaki alif lam mim misalnya, selain ini alif lam mim, ya Allah, oh iya benar ya Allah, ini apa yang saya sampaikan. Langsung tahu ya, langsung tahu mendapatkan wayadi, mendapatkan hidayah dari Allah. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Ini kalau nggak beriman dibelokkan oleh Allah. Wah ini jangan-jangan Bunda Hawa ini Ibnu Hawa, Ibu Maryam ini itu kan. Misalnya kan zaman sekarang kan aneh. Misalnya saja misalnya. Jadi kalau orang beriman ketemu dengan Nabi Isa yang udah ada bapaknya,
ya langsung iman dulu ke Allah, percayalah ini pasti Allah yang menetapkan seperti ini, dan pada akhirnya Allah akan menunjukkan hidayahnya. Oh iya, ternyata Allah itu memang benar menunjukkan seperti ini, begini loh, ini loh hikmahnya. Nabi Isa alaihissalam itu begini. Oh ya Allah, misalnya Nabi Adam pun juga demikian, misalnya tentang penciptaan Nabi Adam kan tanpa bapak ibu itu evolusi. Evolusi atau revolusi nggak ngerti lah. Misalnya orang fasik mengatakan, oh tadik matuknya nggak mungkin Nabi Adam ini tiba-tiba ada, pasti ada sebab lain. Orang beriman beda, langsung beriman dulu, langsung iman. Oke lah ya Allah, terserah jenengan lah, kalau manut percaya lah apa sing jenengan sabdaaken teng Quran niku, sabdaaken niku imun jenengan kabaraken niku menawi Nabi Adam niku pancen jenengan adakan dengan sendirinya. Ya sudah, nanti akan terbukti dengan sendirinya. Oh iya, Nabi Adam begini, benar ya Allah yang kau misalkan itu seperti ini. Dan banyak permisalan itu, banyak hal sekali, dan tidak mungkin kita jawab satu persatu. Itu hanya contoh-contoh saja yang tadi itu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kan sangat banyak sekali hikmah-hikmah itu. Kalau kita kufur akan tertutup dari hikmah. Kita nyotatik matuk tok tapi salah. Tapi kalau kita beriman, kita tumbuh imannya itu, kita mendapatkan hidayah dari Allah, insya Allah. Nah, wa yudhillu bihi lal fasikun. Allah itu tidak akan membelokkan pemahaman yang benar kecuali kepada orang yang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina utawi bira-bira wong akeh yang kuduna kang padha ngubrake sapa wong akeh ahdallah ing janjine Gusti Allah min ba'di mitsaqihi saking sakwise ngukuhake janjine sapa Allah ing janjine, kaya tauna lan padha megot sapa wong pira-pira ngakeh ma ing barang amara kang terus den perintahake sapa Allah bi kelawan barang bi kelawan ma ayo solayan to den tepung siduna lan padha gawe kerusakan sapa wong akeh bil ing dalem bumi. Oleh kata mengkono-mengkono wong akeh kumpul khosirun iku wong kang padha rugi jam pinten iki. Jangan wonten. Oleh kata banyakan orang itu rugi khosirun. Alladzina, ya ini masih satuan dari fasikin tadi ya. Jadi orang fasik itu alladzina yang kuluna adallah, itu mematahkan janji Allah itu. Untuk bilang tadi seolah-olah mematahkan, padahal ya dia sendiri yang terpatahkan. Setelah dulu percaya gini, Nabi Adam itu emang tanpa bapak ibu, diciptakan oleh Allah langsung. Terus tiba-tiba mematahkan, nggak mungkin, padahal dia mematahkan, seolah-olah dia tidak mematahkan teori sih, tidak mematahkan ketetapan dari Allah, padahal dia sendiri yang mematahkan prasangkanya, mematahkan keimanannya. Sama dengan perintah kita sehari-hari, kita dapat perintah janji, wis toh kalau pelaku iki nanti kamu akan gini setelah ikut saja sama aku. Terus tiba-tiba masa sih seperti itu, tiba-tiba kita belok dengan sendirinya, seret, itu berarti kita fasik. Kita udah yakin, ya Allah terserah engkau menjalankan hamba ini kemana, hamba janji wa'adallahil haq, bahwa janji panjenengan itu adalah pasti itu misalnya. Terus Allah memberikan ilham kepada kita, seret, kamu jalanlah seperti ini, suatu ketika nanti kamu akan mencapai ini misalnya. Terus tiba-tiba kita tak percaya di tengah jalan, masuk toh, gak masuk logika ini, gak masuk logika ini. Tiba-tiba kita belok, tak ikutlah Allah, kita belok ke jalan lain.
Ini loh yang disebut dengan al-fasikin. Kan bubrake perjanjian kita dengan Allah. Kita ada berjanji akan mengikuti kehendak Allah, tapi begitu kehendak turun kita tidak mau ikut. Wa ta'una ma amarallahu bi ayu salawi situ nabil at. Ta'una lan padha megot sapa pira-pira wong akeh main barang. Nah, ini barang ini juga ini juga sesuatu istilah yang gaib juga ini mah. Sesuatu yang luas. Amaro kang wis den perintahake sapa Allah wa Allah bi kelawan ma ayu salat yen to den tepung wa yusituna lan padha gawe kerusakan sama wong bil bina. Jadi kalau kita sudah janji ke Allah amaro Allah bi ayu salat sudah janji ke Allah ini jalan tentang perjalanan di bumi ya. Tapi kalau kita belok ya itu yang namanya fasik yang tadi itu. Ulaika humul khasirun, sesungguhnya orang-orang seperti itulah yang rugi. Ya Allah, semoga kita diberi Allah gerak ketetapan yang kuat, iman yang kuat untuk tetap memegang janji kita kepada Allah. Ya Allah, itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak digolongkan oleh orang-orang yang rugi. Semoga kita berpegang teguh pada janji kita kepada Allah. Ya Allah, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa kepriye takfuruna padha kafir sira kabeh billahi kelawan Allah wa kuntum hale ana ta sira kabeh wa kuntum hale ana sira kabeh amwatan iku padha mati fa ahyakum mongko nguripake sapa Allah ing sira kabeh. Sumayum itu mongko kari-kari mateni sapa Allah ing sira kabeh sumayuhikum mongko kari-kari nguripake sapa Allah ing sira kabeh sumayulahi mongko kari-kari maring Allah turjaun iku bali sira kabeh. Ya Allah, lu ini loh ya Allah, bagaimana sih kalian itu bisa kufur, bagaimana kalian itu bisa kafir padahal Allah itu sudah memberi peringatan banyak sekali. Kafir atas Allah billah kelawan Allah dengan Allah. Nah ini jelasin ayatnya ini. Takfuruna billah kelawan Allah dengan Allah. Kita sudah ketemu dengan Allah. Kita menemukan Allah itu ya Allah ini ya Allah. Ya titik baknya itu ya dengan yang kita pelajari itu, yang kita perjalankan itu perjalanan oleh Allah itu. Kok kita bisa sampai kufur, tertutup daripada pandangan billah ma'allah wa kuntum hale ono sira kabeh kok mata sesungguhnya mati maka kami hidupkan yang memberikan kehendak kepada jenengan kepada kita untuk bermakrifat kepada Allah untuk apa ya, untuk berhasrat ingin berjumpa dengan Allah itu kan Allah. Terus bagaimana tuh kita bisa ya Allah tidak mensyukuri itu, kita bisa menyadari itu ya Allah. Semayam itu pun mongko kare-kare mata ini sapa Allah. Kalau ada kufur Allah tinggal mencabut semua hikmah itu bisa saja. Tapi Allah juga berkehendak nanti akan menghidupkan kembali hati Anda, menghidupkan kembali hasrat Anda untuk kembali kepada Allah. Semuanya terjauh kemudian kepadanya lah kita dikembalikan. Ini tuh ya Allah semacam kontak kesadaran dari Allah. Apa sih yang membuat kalian kafir itu? Seolah-olah tidak menyadarkan kita gitu. Apa sih yang membuat kita kafir itu? Sedangkan Allah itu sudah menghidup-hidupkan cahayanya dalam diri jenengan. Kemudian Anda tutup, Anda kafirkan. Ya Allah kafirkan, Allah tutupkan juga sekalian. Blah. Jenengan bingung kenapa kan? Dan Allah nyatakan lagi, nyalakan lagi, hidupkan lagi. Pada matinya itu. Ingat, kalau Allah sudah menyalakan lagi, segera kembali. Summa ilaihi turja'un, tempat jenengan kembali itu ke Allah. Ya Allah, ini ya. Jadi apa rangkaiannya jenengan yang bisa kita tangkap?
Tadi Allah menyampaikan tentang la yastahi ayat 5 masalah. Hanya hikmah. Kok hikmah dibelokkan? Inovasikan juga adalah sesuatu hal yang karena kita mematahkan perjanjian kita dengan Allah, dan itu juga yang akan mengantarkan kita pada kekufuran. Apa sih yang membuat dengan tiba-tiba ragu? Apa? Lalu bilang mendalim. Hanya kan Nabi sering bilang, maksudnya kan pernah mewasiatkan, ragu-ragu itu datangnya dari syaitonia, dari syaiton, bangsa syaiton. Dan ya, abaikan itu ragu-ragu itu. Kalian itu tidak terhijab daripada Allah lagi, tetap hidup dirinya dengan itu, dari kalian itu tetap hidup. Seperti itu baginda Nabi kalau menyampaikan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwa utawi Allah walladzi dzat khalaqa kang dadekake sapa ladzi langkung maring sira kabeh ma ing barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi jami'an hale sekabehane sumastawa mongko kari-kari nejo sapa zat ila samai maring langit asawahunna mongko dadekake sapa Allah ing langit sab'a samawat ing 7 pira-pira langit wa huwa lan utawi Allah bikulli syai'in kelawan sekabehane perkara iku alimun ngudaneni ngerteni. Wa utawi Allah Allah wa utawi Allah. Jadi Allah ini mengabarkan lagi kepada kita, waladzi dia itulah khalaqalakum yang telah menciptakan kepada kalian. Udah jam berapa ini? Udah jam sekian. Alhamdulillah ya Allah, pas nggih, insyaallah. Pas ain. Sampai 1 jam ini. Wa utawi Allah waladzi dzat khalaqakan dari sepadan. Kembali lagi kepada apa? Pentadabburan, peresapan, pembacaan, penciptaan, bahwasanya ada eksistensi yang maha nyata di balik penciptaan itu. Khalaqalakum ma fil ardi, menciptakan dan seluruh semesta. Kembali pada awal tadi ya, pada seluruh alam semesta, jami'an semuanya telah diciptakan oleh Allah. Kemudian sumastawa ila sama, semua telah dimaterikan oleh Allah, telah berbentuk materi seperti sebagaimana yang kita tangkap secara kasat mata. Sumastawa ila sama, kemudian Allah itu beristawa, itu berjumeneng atau apa ya, ngejo itu singasana ila sama, kepada ila sama maring langit. Sama maring langit. Langit itu apa? Langit itu adalah batas pandang cakrawala kita. Ilmu itu juga termasuk langit. Prasangka kita juga termasuk langit secara batinnya. Asawa sab'a samawat, kemudian Allah menciptakan 7 langit. Kemudian Allah itu menetapkan 7 pandangan inti yang terdapat dalam diri manusia. Apa saja itu? Insya Allah lain waktu kita bahas. Insya Allah kalau Allah sudah melimpahkan kehendak, sekarang waktunya bahas, kita bahas. Kalau Allah belum menghendakkan kehendak, kita ikuti. Kita jangan yakta'u nama amar Allah ya. Kita jangan memutuskan jangan kita dengan Allah. Kalau Allah menghendaki kita ikuti. Kalau belum ya belum. Yang jelas Allah telah menetapkan 7 wawasan pandang dalam diri manusia, dan semua itu harus kita lepas bila hendak menjumpai Allah. Allah ada di balik semua itu, maksudnya gitu. Allah ada di balik semua itu. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan dari sanalah Allah tahu dan mengetahui segala sesuatu. Di balik seluruh pandangan manusia itu Allah lebih mengetahui. Itu intinya.
Jadi ya seperti yang sudah kita jalankan bersama-sama. Kita hilangkan semua prasangka, semua ego, semua ilmu, semua wawasan, semua apapun saja. Semua gambaran kita lewati. Sampai tidak ada apapun, hanya Allah yang kita tuju. Yaitu yang dimaksud langit itu, langit tingkat 7 itu yang setelah jenengan lewati itu semua. Bahwa bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah itu tak terbatas. Nanti kalau sudah dilepaskan seperti yang sudah kita pakai untuk metode tadabbur, kita lepaskan semua prasangka, kita minta ke Allah, kita mohon ke Allah, karena Allah yang Maha mengetahui, maka Allah akan menurunkan pemahaman itu sendiri secara orisinil sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengetahui, bahkan ketika kita melepaskan pemahaman, Allah akan memahamkan kita.